terima kasih Ibu. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, para kader posyandu, perawat bidan, ada bidan? Ada sempat. Pindahan untuk rekomendasi dari belum dikasih tanah di tempat ini. Ada sawah yang bisa kita kerjakan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan permohonan maaf atas nama Pak Bupati, Pak Budi Februari yang tidak bisa berkesempatan hadir pada. Dengan berat hati kami terpaksa berpisah sementara, bukan berpisah selamanya. Berpisah hanya untuk musrenbang. Pulang musrenbang kita duduk ngopi bersama, saling bercerita. Ayah bagaimana tadi sebelah, ayah umur tadi sebelah. Saya ketemu dengan kepala desa yang paling netral. Sama sudah, saya tadi ketemu dengan Pak Camat yang netral betul. Tapi dalam suasana kita bercanda. Akhirnya kita terpisah, dan oleh karena itu saya atas nama Pak WLP dan pribadi ingin mengucapkan permohonan maaf karena tidak bisa bersama-sama dengan Pak WLP hari ini. Ke depan pasti Pak WLP akan kesini menyapa kita semua. Di tempat yang berikut, kami juga, saya dan Pak WLP ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat keluarga semua di Letis yang berjuang sedemikian pilkada dengan baik dan damai. Saya omong saja baik dan damai, padahal di dalam rumah ada orang lain. Yang tidak ada gesekan yang terlalu berlebihan. Semua sudah diselesaikan, Tuhan sudah menentukan siapa yang menang. Yang menang tentunya harus mempertanggungjawabkan dan menunjukkan bahwa dia menang bukan hanya sekedar banyak yang dipilih, tetapi dia juga harus mampu untuk menjadi jawaban atas setiap persoalan yang dititipkan pada pundaknya. Saya dan Pak WLP bahagia betul menjadi bupati dan wakil bupati. Tapi di sisi yang lain, kami juga melihat ada beban yang besar dan ada tanggung jawab. Kita bekerja, kita ingin mengajak semua kita kembali bersatu dan terlibat untuk membangun secara banyak, khususnya di Letis. Saya ingat persis waktu kami berkampanye di sini, diatur oleh Ayah Anton Lehau. Beliau memang pilih di lapangan yang di belakangnya ada hamparan sawah yang luas, dengan tujuan dan maksud tertentu, ingin menyampaikan bahwa kecamatan Lewat Tidal itu punya potensi pertanian luar biasa. Dari tahun ke tahun, silih berganti pemimpin sudah. DPRD silih berganti juga mungkin ada di tempat ini. Kadis juga silih berganti. Tetapi pemanfaatan dan bagaimana kita memaksimalkan lahan pertanian yang ada itu belum terasa sedemikian. Saya lupa tadi sampaikan salam buat sebenarnya dari Mahu. Teman-teman dari PLN itu datang bertemu dengan kami di kantor Bupati, di ruangan rapat Bupati. Saya kaget pada saat kita lagi berbincang-bincang, manajer PLN tanya gini, Pak Bupati ada titipan. Bupati sampaikan, saya ingat Mondolan di ujung itu belum ada desa. Tolong itu diprioritaskan. Kalau itu mungkin ingat nomor 3. Dan seluruh perangkat PLN yang ada, mereka bertanya secara spesifik, Pak kira-kira di mana? Lalu pada saat bincang-bincang itu, ini di sini ada Pak Wakil Ketua DPRD sekalian saya sampaikan. Tercetuslah sebuah program baru yang nantinya nyambung dengan 13 program visi misi kita. Saya juga belum sempat sampaikan di Bapeda. Tetapi di situ kami menyepakati kalau disetujui DPRD, kami ingin adanya supaya kita berteriak menyala betul di rumahnya Bapeda. Pulang itu nggak patah gitu.
Itu salah satu bentuk kolaborasi yang kita lakukan. Kita sadar bahwa Pak Bupati dan saya itu terbatas betul kemampuannya. Kami tidak mampu melihat secara umum, secara detail. Tidak secara umum bisa, tapi secara detail persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu mungkin kami luput. Oleh karena itu sore hari ini, siang hari ini, saya atas nama Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Sumba Timur meminta untuk kita semua dengan gamblang menyampaikan apa yang menjadi problematika di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Bapak Ibu Kepala Desa punya tuntutan yang sama. Pak Camat, DPRD, Kadis, siapapun itu, kita semua perwakilan dari tiap desa mungkin yang hadir, kita dituntut untuk menyampaikan apa yang betul-betul menjadi persoalan. Kalau persoalan yang faktual disampaikan, saya bilang tadi disampaikan, saya sudah sampaikan di beberapa, kami sudah sampaikan di beberapa kesempatan. Kami tidak ingin menambah dan menumpuk persoalan. Kami tahu ada resiko dari setiap kebijakan yang kami ambil. Begitu juga dengan pemimpin yang sebelumnya. Tetapi hari ini ketika kita mengambil sebuah kebijakan, nafasnya bukan hanya untuk pencitraan kami, tapi melakukan dan mengambil kebijakan saya yang 5 tahun itu tidak terasa lama. Ya, oleh karena itu kami ingin mengajak kita semua, mari kita bergandengan tangan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 lupakanlah sudah. Lupakan nomornya. Yang hari ini kita harus ingat adalah bagaimana tanggung jawab kita membangun Umbuta Muridi. Betul sudah dia, jago dia. Saya pilih ayam Muhammad, betul sudah dia. Dia kasih ayam supaya kita main ayam juga. Setiap kita harus bawa dampak. Bapak Ibu guru, kapus harus bawa dampak. Dampaknya itu bukan dampak yang negatif, harus dampak positif. Di kecamatan lain, tidak ada di sini. Di kecamatan lain kami dengar ada kapus yang tiba-tiba baru ditunjuk langsung mutasi bidang. Tidak ada di sini. Di kecamatan lain. Betul, itu tidak boleh. Itu yang namanya, itu yang kita sebut penyelewengan kekuasaan dan kewenangan. Kewenangan yang diberikan itu bukan karena kita terlalu hebat, tidak. Kewenangan yang diberikan supaya kita tahu bahwa panggilan terbesar dari hidup kita adalah untuk melayani. Ini pikiran yang ingin kita tularkan. Gampang, susah. Tidak susah juga, bisa juga dibilang gampang. Tapi ini yang harus kita tularkan. Tidak ada cara lain. Kita bermimpi Sumba harus lebih bagus. Kita bermimpi Letis harus lebih baik. Kita bermimpi desa kita lebih baik. Tapi dalam pikiran kita, saya makan dulu, kasih kenyang, saya punya perut, kasih tebal seperti dompet. Tidak akan pernah berubah role mentalnya seperti itu. Justru kita yang diberi kewenangan lebih tinggi, kitalah yang harus dituntut untuk berkorban lebih besar. Kalau tidak mau berkorban lebih besar, jangan jadi pemimpin. Kalau mau cari uang, berbisnis saja. Jangan menjadi pejabat publik. Pejabat publik kiri dan kanan kita semua mata sedang melihat kapan ini Adion, kapan ini Umbuyon, kapan ini Pak Wakil Bupati tersandung. Begitu dia tersandung, disitulah nanti akan kita olok-olokin. Semua pasti akan seperti itu dalam dunia politik. Negatif sekali pikiran-pikiran ketika kita masuk dan terjerumus dalam dunia politik. Tetapi semua itu bisa kita ubah perlahan dan perlahan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menunjukkan ketika jabatan itu diberikan dan dibebankan kepada kita, kita pakai itu kepentingan bangsa. Di beberapa kecamatan saya sampaikan, asas dan dasar dari kepemimpinan Pak ULP dan saya secara pribadi adalah integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta yang terakhir loyal kepada kepentingan masyarakat. Kalau kami saja sudah seperti itu, kalau ada eselon 2 yang miring kiri, miring kanan, yang minta maaf sudah akan kita jewer sedikit-sedikit. Kenapa? Karena kita mau semua punya hati dan pikiran yang sama. Sudah cukup identiknya Sumba itu terkenal dengan kemiskinan, stunting yang tinggi, kekeringan, dan kelaparan. Apakah kita mau dikatakan seperti terus? Kita tinggal di lumbung padi,
Kita tinggal di tempat yang subur. Kalau adik-adik di sini, Buta Muridi dan Bapak Desa waktu Mbelar kan kuliah di Kupang, tahu betul bagaimana susah air di kota Kupang, susah air di Kabupaten Kupang. Pulau Timor itu dibandingkan dengan Sumba jauh lebih subur dan punya potensi di Sumba. Air kita ada di mana-mana. Tapi yang salah apa? Koreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kehadiran saya ini menambah beban di setiap desa. Jangan sampai saya ini yang tidak mampu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi supaya desa saya yang tadinya tidak ada BUMDes, yang tadinya tidak ada penghasilan BUMDesnya, sekarang bisa menjadi ada BUMDes. Kita kolaborasi dan kita kerjasama. Manfaatkanlah saya dan Pak WLP, manfaatkanlah Buta Muridi, manfaatkanlah Pak Muhammad, supaya jabatan kita bisa kita pakai dan kita bisa akses untuk kepentingan banyak orang. Jangan sampai kita jadi pejabat, kita kuasai lahan hanya untuk pribadi kita kuasai alat untuk pribadi kita. Jangan. Kita pakai untuk kepentingan banyak orang. Ini yang bisa saya sampaikan sejak dulu. Ayo supaya makan siang, makan siang. Itu memang adik tapi mau bermanda gitu, iya. Oh, tuh udah simpel deh, saya pakai beliau di sini. Bukan di Bella, bukan di Bella, bukan di Reti, saudara. Saya tidak akan sampaikan lagi 4 prioritas nanti dari teman-teman Bapeda yang disampaikan. Tapi saya ingin sampaikan 2 hal saja. Satu, membaca cerdas dan membaca benar. Kenapa membaca cerdas itu penting? Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Buta Muridi, bahwa hari ini kita itu haus sekali dengan infrastruktur. Secara politik memang gampang untuk menunjukkan bahwa kita bekerja adalah bangun infrastruktur. Tetapi bangun infrastruktur adalah hal yang paling gampang yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika uangnya ada, masuk dalam pola perencanaan infrastruktur, kapan sih kita bisa bangun? Apakah kita butuh betul infrastruktur? Tapi ada yang lebih penting, bagaimana kita mempersiapkan masa depan Kabupaten Sumba Timur ini lewat pendidikan. Membaca cerdas itu adalah pilihan tanpa tawar menawar yang disampaikan oleh Pak Bupati dan saya. Kita mempersiapkan dana cukup besar untuk diakses oleh siapa saja, untuk diakses oleh anak-anak petani, anak-anak nelayan, siapapun boleh mengakses itu. Kita akan berikan kesempatan kepada siapapun yang punya niat untuk berkuliah, yang punya niat untuk bersekolah dengan baik. Kita pakai uang yang datang dari pajaknya Bapak Ibu untuk kita kembalikan buat anak cucu kita, supaya mereka bisa bersekolah dan pulang. Kita harapkan bisa menjadi pemimpin yang hebat, bukan hanya untuk tanah Sumba, tapi untuk Indonesia yang kita cintai. Indonesia ini milik kita bersama. Mimpi kita memang besar. Saya punya mimpi besar. Saya ingin suatu saat nanti ada anak Sumba yang menjadi Kapolri. Saya ingin suatu saat nanti ada anak Sumba yang jadi menteri. Bahkan saya ingin suatu saat nanti, kami ingin suatu saat nanti ada anak Sumba yang bisa jadi presiden. Mimpi itu harus kita bangun. Tapi kalau hanya mimpi, kita tidak terbangun dari mimpi dan tidak mempersiapkan fondasinya, percuma itu semua. Landasan membaca cerdas ini untuk mencapai titik itu. Anak-anak Sumba, anak-anak yang cerdas dan pintar, tapi kesempatannya kurang. Dan kita yang harus membuka kesempatan itu. Bapak Ibu Kepala Desa, Pak Wakil Ketua DPRD harus buka kesempatan itu. Pilih yang terbaik dan yang tepat. Cari mana yang benar-benar berprestasi. Orang tua yang tidak mampu, prioritaskan dia untuk mengakses beasiswa itu. Yang kedua dan yang terakhir, nanti 2 yang lain dari Bapak Ibu, tumbang mengabdi. Kenapa kita sebut tumbang mengabdi? Apakah sasarannya hanya untuk para ASN? Tidak. Tumbang mengabdi ini untuk kita semua, supaya kita sadar kita ada di Kabupaten Sumba Timur untuk mengabdi. Ke depan, saya dan Pak ULP akan mengajak teman-teman yang ada di pihak swasta, teman-teman usulannya itu prioritas kita akan jaga dan kawal sendiri sampai tingkat yang paling tinggi.
pertama kalinya saya lakukan, kami lakukan, dan kita mulai di satu. Ibu pendeta ya, dan pendeta. Oh iya Pak.